12 tahun yang lalu terjadi peristiwa 11 September 2001 di Amerika, di New York dan di Washington DC. Nah, kalau kita ingin berefleksi dari 12 tahun 11 September itu, dalam konteks Indonesia kita melihat bahwa ancaman terorisme itu masih ada. Meskipun sesungguhnya kepolisian kita, masyarakat kita sudah relatif berhasil di dalam mengurangi terorisme, karena sudah hampir 900 orang-orang yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan terorisme yang ditangkap, ditahan ataupun yang sudah bebas gitu. Tapi ya masih ada sel-sel yang bergerak di bawah. Oleh karena itu saya kira ke depan, hari ini dan ke depan yang perlu itu adalah penanganan terorisme secara menyeluruh, ya. Tidak hanya diserahkan kepada aparat kepolisian, kepada Densus 88, tapi juga seluruh masyarakat, mulai dari keluarga, lingkungan keluarga harus mengawasi anak-anak mereka, kemudian sekolah-sekolah, madrasah dan seterusnya, guru-guru itu juga harus memantau anak-anaknya, tidak menyerahkan kegiatan-kegiatan keagamaan itu kepada rohi saja atau kepada guru-guru saja. Itu harus memang diawasi oleh kepala sekolah dan pimpinan sekolah ataupun madrasah, ya. Kemudian selain itu ya kita harapkan kerjasama yang lebih luas, koordinasi yang lebih luas di antara instansi pemerintah, mulai dari Kementerian Agama yang harus mengirim dai-dai yang handal untuk berdialog, berbicara dan dengan para tahanan yang terlibat terorisme di tahanan-tahanan itu. Mudah-mudahan mereka bisa sadar begitu dengan kekeliruan mereka dalam memahami doktrin jihad. Selain itu juga Kementerian Agama dan Kemendikbud juga harus menyediakan beasiswa, menjamin pendidikan bagi anak-anak orang-orang yang terlibat terorisme itu. Kementerian Sosial juga seharusnya memberikan penyantunan, memberikan modal kerja bagi mereka yang sudah keluar dari tahanan, dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi ya juga bisa melatih mereka di dalam BLK yang dimiliki oleh Kementerian Naker Trans ini, ya. Sebab kalau mereka nggak punya modal, nggak punya keterampilan, keahlian gitu ya, nanti akan mudah lagi kembali kambuh ya, menjadi bergabung lagi dalam kelompok-kelompok teroris itu. Jadi ini penanganannya harus bersifat semesta. Kalau cuma parsial, setengah-setengah, hanya pendekatan security saja dari kepolisian itu nggak cukup. Kalau yang bisa dilakukan dalam rumah tangga misalnya? Ya dalam rumah tangga orang tua harus melihat anak-anak mereka, ya. Kalau tingkah lakunya misalnya nggak mau lagi membalas salam, mengucapkan salam, nah itu patutlah ditanya, diajak bicara dari hati ke hati, dilihat bacaan-bacaan mereka apa gitu. Nah kalau perlu ya mengajak guru mereka dan mungkin ustadz untuk berbicara dengan anak-anak itu supaya mereka nanti tidak jauh terjerumus gitu. Baik pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita di program Saksi Satu Kamera Sejuta Inspirasi. Saya jadi teringat ketika Mother Teresa itu diajak melakukan aksi anti peperangan, beliau menolak dan mengatakan, kalau Anda mengajak saya untuk melakukan aksi perdamaian, aksi untuk menciptakan perdamaian, saya akan ikut. Pesan yang sederhana yang saya tangkap adalah kita harus fokus kepada hal yang positif, yaitu perdamaian, bukan untuk memerangi apapun. Semakin kita perangi, semakin ada resistensi balik yang kadang-kadang justru lebih besar dari bagaimana cara kita memeranginya. Sampai di sini program Saksi hari ini. Satu Kamera Sejuta Inspirasi, sampai jumpa.